Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita di sini, Chit Chat with Laudabet. Oke, di sini kita akan membahas ya tentang karir dari seorang lulusan sarjana hukum, yang dimana makin hari ini makin banyak sarjana hukum yang beredar gitu ya. Jadi kita tuh punya banyak saingan. Oke, di sini kita perkenalkan dulu, nama gue Herangga. Di sini gue akan menjadi host kalian untuk podcast kali ini. Tapi di sini gue nggak sendirian. Di samping gue sini ada alumni debat. Boleh bang, memperkenalkan diri bang. Oke, nama gue Ihsan, dipanggil aja Ihsan. Iya. Gue angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, jadi kita akan, gue tuh sudah mengumpulkan bang sebenarnya bang. Ini pertanyaan-pertanyaan yang gue rangkumkan ya dari anak-anak hukum, khususnya dari anak FAUP gitu ya. Yang banyak. Galau kan, banyak. Galau, bagaimana sih kelanjutan setelah sarjana hukum ini? Setelah sarjana hukum, apalagi di TikTok kan banyak tuh ya. Orang-orang yang, masih muda udah. Istilahnya tuh apa tuh bang yang dia udah nggak kerja lagi tuh? Apa? Pengangguran. Apa nih? Pensiun dini gitu kan, pensiun dini. Jadi orang-orang tuh pada masih muda tapi udah pensiun dini bang. Sedangkan kita ini sebagai mahasiswa yang belum lulus aja memikirkan gimana sih jenjang karir untuk ke depannya bang. Kalau boleh tahu nih bang, lu tuh sebenarnya sekarang tuh lagi kerja sebagai apa sih bang gitu loh bang? Kalau sekarang ya gini-gini aja sih. Gini-gini aja ya bang ya. Kalau untuk kerjaan ya biasa, rutinitas pergi pagi pulang pagi sih ya. Budak korporat ya. Korporat benar. Kayak inilah, kayak nyanyian yang kurel pergi gitu. Jadi ya tetap jadi budak korporat. Ya nggak budak korporat ya, jatuhnya karyawan perusahaan. Salah satu perusahaan PMA di Indonesia. Penanaman modal asing. Ya, penanaman modal asing. 100 buat lo, gila. Lulus bentar lagi. Lagi. Salah satu perusahaan asing di Indonesia. Ya, untuk pekerjaan sih masih di bidang hukum. Di bidang hukum. Untuk pekerjaan lu itu tuh sebagai apa sih bang di situ gitu loh? Sebagai karyawan ya. Tahu banget karyawan bang. Maksudnya gini loh bang, kita kan berbicara tentang karir sebagai mahasiswa hukum. Itu kalau misalnya jadi karyawan doang mah bisa jadi karyawan gitu. Oke. Kalau untuk di kantor gitu ya, untuk posisi staff, untuk posisi staff, masuknya di General Affairs Staff. Ya, kalau untuk skop pekerjaan ya pekerjaannya seluruh pekerjaan legal. Ada yang non legalnya ada. Ada non legal juga. Biasanya tuh apa bang? Lu kayak menangani kasus yang ada di perusahaan asing ini tuh kayak biasanya apa gitu? Kebanyakan itu karena gua penanaman modal asing, tentunya banyak orang asing yang mau kerja di Indonesia gitu. Betul. Tentunya ada visa kerja atau bagaimana berarti izin mereka. Betul. Walaupun beberapa visa kerja itu lebih tepatnya apa sih namanya ya, license mereka ini dikerjakan oleh agent, ada juga yang dikerjakan oleh gue pribadi sebagai bagian legal itu. Iya, untuk pekerjaan legalnya ada yang pribadi, misalnya untuk kontraknya, terus untuk pajaknya mereka. Iya, untuk pengurusan sih ya, lebih tepatnya pengurusan pajaknya mereka. Terus selain itu ada license perusahaan juga. Iya, seperti kalau yang sekarang ini ada mungkin ada hukum perizinan ya, apa sih? Hukum perizinan ya. Iya itu. Yang sistem apa ya? Lupa. Online single submission. OSE. Ya itu. Submission. Itu ngurusin itu salah satu. Itu lu yang ngatur bang? Maksudnya? Bukan ngatur. Jago banget gue ngatur. Ngatur pemerintahan, hebat banget gue. Maksudnya yang mewakili dari PMA itu gitu. Iya. Ada yang mewakili untuk pengurusan izin sampai ke laporan setiap 3 bulan sekali. Namanya laporan kegiatan penanaman modal. Per quarter? Itu per tribulan. Tribulan. Iya.
per triwulan. Itu nanti dilaporkan di bulan berikutnya. Triwulan, bulan keempat, triwulan lagi bulan ke-7-nya gitu. Itu kalau untuk selain itu Bang, kalau misalnya di bidang HR gitu, apa bagian legal tuh memasuki juga di bagian situ? Kalau HR sendiri itu beda ya. Kalau Beda. HR sendiri itu beda, human research ada lagi bidangnya sendiri. Tapi kalau berbicara mengenai pekerjaan legal, kalau HR itu ada pekerjaan yang bersangkut paut sama legal. Contohnya kayak kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu yang Kontrak kerja itu bisa masuk ke dalam pekerjaan legal juga, bersinggungan walaupun nanti HR yang mengarrange untuk ke karyawannya itu seperti apa. Berarti untuk secara garis besarnya tuh lu sebagai legal tuh bekerja sama juga di pihak departemen HR untuk bagaimana sih bikin perjanjian kerja yang cocok gitu loh ya untuk karyawannya. Kalau di kantor gue sih karena memang udah ada ya, itu jadi apa sih namanya, bekerja samanya mungkin hanya sebatas diskusi nih ketika ada case itu seperti apa. Mungkin kalau di perusahaan lain yang memang belum ada, ataupun perusahaan yang lebih besar, ketika dia mengupdate kontrak kerja, mengupdate peraturan perusahaan, mungkin itu tim legalnya akan berdiskusi dengan tim HR atau departemen lain manapun yang yang bersangkut paut dengan misal peraturan perusahaan, gimana sih tentang masalah cuti, terus bagaimana dengan masalah pembayaran pesangon dan lain sebagainya. Berhubungan dengan hukum itu kan. Iya betul. Terus bagaimana dengan data kerahasiaan, mungkin nanti akan bersinggungan dengan IT akan mengatur itu bagaimana memproteksi data dari data perusahaan. Oke Bang, terus lu di bagian legal ini tuh sudah berapa tahun berarti Bang? Kalau untuk diakumulasi setelah lu lulus nih, itu sudah berapa tahun lu berjenjang di karir lu ini? Kalau setelah lulus mungkin udah masuk 4 ya, udah masuk 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oh, kalau untuk di kantor gue yang sekarang nih baru mau masuk ke tahun keempat, tapi kalau dihitung dari lulus ya udah 4 tahun. Pasti lu kan di dalam pekerjaan lu itu kan, untuk lu mendapatkan posisi itu kan harus punya skill nggak sih tersendiri gitu loh Bang. Dan dari rangkuman pertanyaan-pertanyaan ini ya Bang ya, salah satunya adalah itu ilmu atau skill apa sih Bang yang harus dikuasai? Karena apa? Banyak lulusan sarjana hukum yang sampai puluhan, ratusan ribu bahkan yang menganggur gitu loh Bang. Nah, untuk kita mengalahkan saingan itu dan tidak menjadi pengangguran, itu kita butuh skill apa sih Bang? Ya terutama dari lu sih Bang yang lu terapin di kantor lu itu. Untuk soft skill sih ya, yang pasti soft skill yang dipunya itu kalian harus gali dari diri kalian itu apa. Soft skill harus digali. Terus yang pasti kalau kalian lulus nih, soft skillnya itu apaan aja sih? Itu tergantung dari diri kalian sih. Dari diri kalian nih apa. Kalau ternyata soft skill lu acting atau apa lo kan sekarang dunia kan nggak cuman lu kerja, lu pergi pagi masuk kantor kerja selesai gitu kan. Mana tahu lu bisa bikin konten tentang hukum, bisa juga lo masuk ke ke dunia hiburan atau apa. Itu kan soft skill Bang ya, tapi itu soft skill yang di luar hukum. Nah kalau misalnya untuk menunjang ilmu hukum itu kita harus apa sih Bang dipelajari gitu? Kan banyak mata kuliah nih Bang, mulai hukum pidana, perdata. Nah kalau kita mau masuk ke misalnya kita menjadi legal corporate, itu skill hukum apa sih Bang yang harus kita punya gitu Bang? Jatuhnya hard skill ya jatuhnya. Hard skillnya itu dulu harus menguasai hukum-hukum tadi yang perjanjian, yang berkontrak kan. Kalau misalkan di corporate, berkontrak itu seperti apa. Terus udah jelas perdata pidana udah pasti dikuasain. Kayak gue di General Affair, scope pekerjaannya legal karena memang departemen legal itu kan nggak ada. Jadi gue masih di General Affair. Itu gue itu bukan nanganin sih, maksudnya pekerjaan gue itu kontrak udah pasti, itu udah banyak. Kontrak untuk pekerja atau perjanjian biasanya? Perjanjian kerjasama. Ke vendor. Terus habis itu dari klien kadang suka diminta lah sama beberapa bagian untuk coba di review nih oke apa enggak gitu kan. Terus yang pasti negosiasi.
Oh, ilmu negosiasi juga Negosiasi penting banget sekarang. Lu harus negosiasi. Lu harus jago tuh yang namanya negosiasi. Misal lu ketemu klien lu minta A B C D E F G, padahal itu ternyata EFG-nya tuh nggak bisa masuk nih gitu kan. Gitu ya? Nggak bisa diterapin. Kalau nggak bisa diterapin, oke gitu kan. Terus yang pasti perkembangan sekarang perizinan kan udah pasti. Perizinan kalian udah pasti harus nguasain dengan OSS itu ya Bang ya? OSS. Di sini kayaknya ada nih hukum perizinan ya. Hukum perizinan ada. Hukum perizinan kalau bisa tuh. FUP ada. Kalau bisa tuh coba diambil ya. Jangan dihindari atau ya pokoknya itu sarjana hukum, lu masuk law office, lu jadi lawyer, lu masuk ke corporate, lu mau jadi legal staff, lu mau jadi marketing, lu mau jadi IT, pasti yang namanya perizinan itu selalu ada. Iya, orang hukum itu di mana-mana seharusnya dipakai ya, karena betul. Semua pergerakan daripada subjek hukum itu sendiri Bang ya, walaupun dia represent apa tuh? badan hukum. Oke, siap. To rich person gitu kan. Itu tetap butuh namanya legalitas. Dimana yang mengatur itu biasanya orang hukum itu sendiri yang paham gitu ya Bang ya. Betul. Kalau lu mau jadi lawyer itu pasti banget negosiasinya kan tadi udah. Terus habis itu mungkin ya lu harus bisa menampilkan yang terbaik lah di diri lu itu apa. Betul. Dari segi penampilan itu harus bisa ditampilkan juga. Oh, berarti gini Bang. Gampangnya ya, kita tuh harus bisa membranding diri gitu loh Bang. Jadi kita bisa mengeluarkan value-value kita ini kepada orang lain. Betul. Tapi kalau misalnya kita sudah punya ilmu nih, skill memumpuni, dan kita udah tahu cara membranding diri gitu ya. Nah, ibaratnya kita sudah punya pelurunya nih Bang. Nah, cuma kita harus salurkan kemana sih Bang? Kayak misalnya kita untuk mendapatkan pekerjaan, salurkan kepada yang berhak ya. KJP dong nanti ya itu. Salurkan kepada yang berhak. Salurkan kemana? Salurkan kemana untuk kita tuh dapat melamar kerja gitu loh Bang. Oh oke. Cara lamar kerja. Lamar kerja lah gampang ya kan, itu bahasa kerennya. Kalau lamar kerja gini, yang penting yang pertama banget nih yang harus dilakuin teman-teman ini bikin CV gitu kan. CV menarik Bang. Kurikulum vitae-nya harus menarik. Tapi sekarang tuh menariknya bukan ya kalau perusahaan itu, lihat juga ya perusahaan itu perusahaan apa nih misalkan. Advertising atau apa gitu kan, periklanan atau gimana yang desain gitu. Ya berarti CV lu desain. Nggak usah CAT gitu. Iya. Itu. Ya lu bikin yang bagus lah gitu kan. Yang menampilkan kalau lu bisa mendesain juga nih di situ gitu. Jadi ada value-nya lah. Kalau misalkan nilai tambah gitu ya. Nilai tambahnya dia bisa juga nih desain gitu kan. Oke lah gitu. Terus kalau misalkan lu corporate yang kayak yang lainnya gitu ya, katakanlah selain yang kurang butuh yang berdesain, ya mungkin CV yang biasa, tapi ya yang penting menariknya itu ya menarik dalam hal isinya, experience-nya apa nih gitu kan, apa yang value-value kita tadi yang kita punya kita masukin dalam situ ya. Betul banget, value-value-nya itu apa, itu dimasukin tuh di CV-nya. Misal lu aktifnya itu apa gitu pas lagi mahasiswa, misalkan dia juga pernah magangnya di mana, itu dimasukin aja semuanya, dimasukin di dalam CV itu. Dalam CV masukin, mau CV-nya tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya jangan banyak-banyak sampai berlembar-lembar, jangan diringkas mana yang paling bagus itu yang dimasukin. Berarti CV doang nih, kan CV kan hanya sebagai iklan dong. Pokoknya itu modal utama ya, CV. Terus udah pastilah yang cover letternya udah pasti. Dan juga kalau lu ngirim itu kan ada yang via aplikasi kayak Jobstreet, LinkedIn. Jobstreet, ada Jobstreet, LinkedIn, terus Indeed ya kalau nggak salah ya. Indeed. JobsDB itu banyak tuh sebenarnya. Itu langsung bikin akun aja gitu Bang? Kormo itu tinggal bikin akun sih kalau menurut gua. Bikin akun terus nanti lu isi tuh apa aja experience-nya di sana, datanya. Jadi kita kayak ngisi data diri sendiri gitu ya Bang ya di platform itu gitu. Iya betul. Isi sendiri. Banyak memudahkan mahasiswa yang sudah lulus gitu ya mendapatkan pekerjaan. Memudahkan iya tools, karena ada beberapa kantor juga yang dia membuka tapi dikirim via email. Nah kalau via emailnya ada lagi catatannya. Lu kirim email tuh harus jelas subjeknya itu apa yang diminta.
badan emailnya juga apa. Oke. Itu dimasukin aja, dimasukin blak. Udah nih, kalau udah oke, ya udahlah di situ dikemas sebaik mungkin gitu kan. Sebaik mungkin kalian kemas, submit. Mail atau lowongan kerjaan itu ada tuh harus bagaimananya, misalkan subjek, predikat, objeknya, gitu. iya harus jelas. Kita lanjut nih Bang. Tadi CV itu kan kita punya skill gitu ya. Terus sertifikat dan pengalaman organisasi di kampus tuh penting gak sih Bang? Penting ya? Jatuhnya penting. Karena kenapa Bang? Karena gini, ketika lu masuk pengalaman organisasi kampus, itu kan ada soft skill yang biasa. Oke, tadi kita soft skill nyambung. Soft skill ke asah, hard skill udah pasti karena Bahasa soft skillnya tuh istilahnya udah mulai ke asah lah. Terus begitu lu organisasi ini lu dapet certified atau apa, itu menjadi bukti ketika lu masukkan di CV. Tuh. Masukkan di CV organisasi ABCD EFG AJ KMN gitu kan sampai Z gitu, banyak banget nih. Ada sertifikatnya. Plak. Oke gitu kan. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam hal apa? Oh, ternyata ini anak udah bisa nih namanya koordinasi kepemimpinan urusan belakangan lah, yang penting lu bisa koordinasi. Kira-kira tips and trick apa sih Bang yang kita harus pelajari gitu selama kuliah gitu, mungkin biar kita bisa menunjang value kita ini, hard skill kita ini. Lu kan sebagai alumni nih Bang, mungkin lu bisa nge-share lah tips and triknya gitu loh Bang. Oke, kalau untuk pelajaran yang pasti hukum itu semuanya penting ya. Hukum itu semuanya penting. Kalau mungkin ada yang pentingnya dalam hal segi spesifikasinya nanti itu seperti apa, yang secara spesifik itu apa, yang generalnya itu apa. Mungkin sekarang lebih general itu ke perizinan ya. Perizinan hukum acara itu general. Jadi ya lu harus menguasai itu. Istilahnya mau kita pidana, perdata, harus menguasai hukum acara gitu ya? Iya, harus menguasai hukum acara. Pelajarin lah yang spesifiknya nanti kira-kira itu apa, yang generalnya juga itu penting lagi, kayak apa ya, kayak berkata paku lah ya. Di bawahnya itu yang lancip general itu memang dikit, tapi yang spesifiknya itu kan banyak yang di atas. Iya, di atas itu banyak pasti. Tapi kalau kita internal sendiri gimana sih Bang? Kayak misalnya kita tata cara belajarnya, atau gimana sih Bang untuk kita mempermudah sebagai mahasiswa hukum gitu kan? Kalau misalnya anak teknik kan kita harus praktek dong. Nah, kalau betul. Anak hukum tuh gimana nih? Yang jelas analitiknya itu harus bagus. Logika hukumnya lu harus jalan. Lu ketika lu analisa, lu pastikan logika lu jalan. Tuh. Analisanya bagus, ya udah logika lu udah jalan nih, udah oke. Berarti udah oke nih. Ya udah tinggal implementasinya seperti apa. Kan banyak juga nih dari mata kuliah kita yang ujiannya itu studi kasus. Betul. Nah, bahkan itu langsung putusan gitu ya. Iya, itu udah ngasah banget sih kalau menurut gua. Udah mengasah kemampuan itu seperti apa. Oh, dengan waktu yang singkat misalnya kita suruh menganalisis putusan dari undang-undang ya kan. Itu betul. Akan meningkatkan logika kita untuk berpikir secara cepat gitu ya dan benar gitu ya Bang. Iya, betul. Jadi ya kuliah yang bagus, yang baik gitu kan. Kuliahnya ikutin yang bener, jangan yang aneh-aneh lah ya, jangan yang aneh-aneh. Bapak emaknya. Mungkin segitu saja dulu ya Bang ya. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan insight yang banyak terkait pekerjaan khususnya dalam bidang hukum. Semoga ilmu yang Abang berikan ini dapat kita manfaatkan ya sebagai calon-calon yang akan menjadi sarjana hukum dan agar kedepannya kita dapat membantu secara bersama. Oke. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And see you on another chit chat with Lowbat.